Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. 3 bulan kemudian, pernikahan Clara dan juga Alex tidak ada yang berubah sedikit pun. Alex yang semenjak hari pernikahannya sudah dingin pada Clara, kini semakin dingin. Ingin rasanya Clara menangisi nasib buruknya ini. Untuk mengobrol dengan Alex pun sangatlah jarang. Alex hanya akan berbicara ketika ada Pak Wijaya bertamu ataupun sebaliknya. Tadinya Clara berharap dengan diamnya dirinya dan tak menuntut apapun pada Alex akan membuat Alex merasa sedikit saja iba dengannya. Tapi harapan Clara tinggallah harapan. Sikap Alex semakin jauh dari apa yang ia harapkan. Apakah aku salah berharap cinta pada suamiku sendiri? Tulis Clara di dalam buku diarinya. Buku yang selalu menemaninya di saat ia sedang bersedih. Diary, apakah aku juga salah jika mempunyai mimpi menikah itu hanya sekali di dalam hidupku? Aku ingin seperti ayah dan ibu yang menikah hanya sekali dalam hidupnya, dan aku ingin seperti ibuku yang mendapatkan cinta yang besar dari ayahku. Tulis Clara dalam buku diarinya sambil menangis, lalu menutup buku diarinya dan disimpannya ke dalam lemari di sebelah tempat tidurnya. Ingin rasanya Clara bercerita yang sesungguhnya pada ayahnya tentang pernikahan sebenarnya yang ia jalani. Tapi karena kesehatan ayahnya yang semakin menurun dan saat ini sedang menjalani perawatan di sebuah rumah sakit, membuat Clara mengurungkan niatnya tersebut. Sebenarnya sikap Alex terhadapnya tidaklah jahat, hanya saja Alex tidak pernah menganggapnya sebagai seorang istri. Sikap Alex selalu dingin, hanya pada saat menerima telepon dari kekasihnya, ia akan bersikap dengan hangat. Apa aku salah jika cemburu dengannya? Tapi walau bagaimanapun dia suamiku. Jerit hati Clara pada saat mendengar Alex berbicara di telepon dengan seorang wanita yang bernama Elena. Sejak mendengar percakapan Alex dengan kekasihnya, Clara menyadari begitu besar rasa cinta Alex pada kekasihnya itu dan semakin tipis harapannya untuk mempertahankan rumah tangganya. "Nyonya belum tidur?" tanya Bi Marni yang melihat nyonyanya masih menunggu Tuan Alex. Sebenarnya bukan hal yang aneh melihat nyonyanya itu menunggu Tuan Alex. Terkadang Bi Marni merasa kasihan pada nyonyanya itu. Sudah 3 bulan menikah dengan tuannya, tapi Tuan Alex selalu pulang malam. Tak jarang Nyonya Clara sampai tertidur di atas sofa hanya untuk menunggu suaminya pulang. "Aku belum mengantuk." Clara kemudian melihat ke arah jam tangannya. Sudah hampir jam 11 malam, Alex belum juga pulang. Sepertinya Alex akan pulang larut malam lagi, gumam Clara dalam hatinya. Memandang ke arah jendela ruang tamunya, berharap suaminya tidak pulang larut malam lagi. "Tuan Alex, apa Anda akan pulang larut lagi?" tanya Joe, tangan kanan sekaligus orang kepercayaan Alex. "Kau pulanglah dulu, aku masih ingin di sini," ujar Alex yang merebahkan tubuhnya di atas kursi kerjanya. "Baik Tuan." Joe pun langsung keluar dari ruangan tuannya. Sebelum berlalu, ia melihat ke arah tuannya itu. "Tuan, aku tahu betul kau selalu pulang larut malam hanya untuk menghindari Nyonya Clara," gumam Joe dalam hati. Joe merasa kasihan pada tuannya itu dan terlebih juga pada istri tuannya. Mereka berdua terjebak oleh situasi yang sangat sulit. Kalau saja tuannya itu tidak terhasut oleh bujukan Elena yang menyuruhnya memilih jalan pintas, mungkin saat ini tuannya dan istrinya yang sekarang tidak akan mengalami situasi yang menyakiti satu sama lain. Joe sebenarnya sudah lama tidak menyukai Elena semenjak tuannya itu menjalin hubungan dengan Elena. Joe merasa Elena bukanlah wanita yang baik untuk tuannya. Joe bisa saja menyelidiki sosok Elena yang sebenarnya. Tapi Joe tidak akan pernah melakukannya sebelum tuannya yang menyuruh. Dan ternyata tuannya itu semakin hari semakin terjatuh pada pelukan seorang Elena, hingga mau melakukan apa yang dikatakan Elena untuk menikahi Nyonya Clara agar bisnis tuannya cepat berkembang di negara ini. Drut.
Suara ponsel Alex berdering. Alex yang tadinya berwajah sangat lelah, langsung tersenyum hangat begitu tahu siapa yang menghubunginya. "Sayang, kau belum tidur?" tanya Alex dengan sangat lembut. "Aku belum mengantuk." Terdengar suara wanita dari seberang telepon yang tak lain adalah Elena, gadis yang sangat dicintai Alex. "Tidurlah, ini sudah malam. Aku takut penyakitmu itu akan kambuh," ujar Alex dengan penuh perhatian pada kekasih hatinya itu. "Aku hanya ingin memastikan kau masih di kantor dan tidak berada di samping istrimu." Suara Elena terdengar sangat lirih di telinga Alex. Alex sangat yakin kekasihnya itu pasti sedang menahan tangisnya. "Bersabarlah, sebentar lagi. Setelah semua selesai, aku akan menikahimu," ujar Alex pada kekasihnya. "Aku sangat menantikannya, sayang," ujar Elena. Setelah berbicara beberapa menit, telepon pun dimatikan. Alex menatap pada langit-langit ruangannya. Ia mengingat kembali wajah cantik kekasih hatinya itu. Elena seorang gadis yang sangat cantik dan lemah lembut. Alex mengenalnya pada saat Elena tengah berkunjung ke sebuah rumah sakit. Saat itu Elena tengah menjadi penggalang dana untuk rumah sakit tersebut, di mana Alex adalah donatur tetap di rumah sakit itu. Pertama kali Alex melihat Elena, sudah jatuh cinta pada kecantikannya. Terlebih lagi dengan kebaikan hati Elena membuatnya semakin jatuh cinta. Alex mengetahui bahwa Elena mempunyai penyakit yang serius pada jantungnya, sehingga Elena begitu lemah. Dan alasan itu pula lah yang membuat Elena menggalang dana untuk pengobatan orang-orang yang menderita jantung sepertinya, membuat Alex semakin terpukau pada kebaikan hati Elena. Mulai saat itu, Alex pun berjanji pada dirinya sendiri akan membahagiakan Elena dan tidak akan pernah menyakitinya. Tapi sekarang semuanya berubah. Ia telah menyakiti orang yang sangat dia cintai dengan menikah dengan wanita lain. Walaupun keputusan itu juga atas dorongan Elena, tapi Alex masih merasa bersalah pada Elena. Alex yang pulang ke mansionnya dengan sangat larut melihat Clara sedang tertidur di atas sofa. "Kenapa dia begitu keras kepala?" gumam Alex dengan lirih. Mendekati Clara yang sedang tertidur pulas di sofa. Sudah sering Alex memberitahu Clara untuk tidak menunggunya pulang kerja. Tapi Clara tetap saja tidak mendengarkannya, dan setiap malam selalu saja menunggu dirinya hingga tertidur di atas sofa. Alex menatap pada wajah Clara dengan sangat intens. Ada rasa bersalah pada diri Alex karena membuat Clara masuk ke dalam permainannya. Namun saat Alex mengingat kembali wajah Elena kekasihnya, Alex pun langsung berlalu pergi meninggalkan Clara. Bruk! Alex sengaja menutup pintu kamar dengan sangat keras agar Clara tahu bahwa dirinya sudah pulang. Alex selalu melakukannya tiap malam karena tidak ingin menggendong Clara masuk ke dalam kamar. Maka hanya dengan cara itu, Clara bisa terbangun dan pindah tidur ke dalam kamar. Clara yang sedang tertidur pun langsung terbangun mendengar suara pintu yang dibanting dengan keras. Clara tahu suara pintu itu menandakan bahwa Alex sudah pulang. Clara pun langsung masuk ke dalam kamarnya dan mendapati Alex yang sudah tertidur di atas sofa. Dengan perasaan sedih, Clara pun menaiki tempat tidurnya. Clara ingin cepat-cepat tertidur agar bisa melupakan rasa kesedihan di hatinya. Alex yang berpura-pura tidur kini menatap pada punggung Clara. "Sebentar lagi kau akan terbebas," gumam Alex dalam hati. Perusahaan Alex kini sudah semakin berkembang pesat di negara ini. Hanya tinggal beberapa bulan lagi, maka Alex tidak memerlukan perusahaan milik Pak Wijaya lagi, karena ia sudah mendirikan perusahaan konveksinya sendiri untuk menunjang perusahaan utamanya.